Hai, welcome to Seni Pasar Modal. Udah 3 hari saya nggak upload video mengenai saham. Ya karena Sabtu Minggu memang jatahnya libur ya, tapi Senin kemarin saya mengalami sakit. Jadi mohon maaf kalau tidak bisa mengupdate kemarin mengenai edukasi saham. Tapi sekarang saya akan melakukan kembali untuk melakukan namanya sharing-sharing saham. Terakhir kita membahas mengenai pembukaan akun rekeningnya. Setelah kita ngebuka akun, kita akan menunggu selama 2 minggu bahkan sampai 1 bulan untuk akun rekening itu jadi. Ciri akun rekening itu jadi itu ditandai dengan akan didapatkannya email. Email berupa apa? Dapat nomor rekening, udah kita bahas sebelumnya ya. Nomor rekening dana nasabah RDN atau RDI. Terus adalah nomor SID, terus adalah username, password, dan PIN. Di mana username, password, dan PIN ini nantinya akan digunakan untuk login. Sedangkan nomor rekening ini adalah yang akan duitnya kita deposit, akan ditransfer ke nomor rekening itu sekilas. Selanjutnya setelah kita dapat itu semua, kita juga harus memahami apa yang harus dipahami, bahwa saham itu tidak hanya mendapatkan keuntungan, ada juga kerugian. Setiap instrumen investasi itu terbagi menjadi 2. Ada yang menguntungkan, ada yang tidak. Ada yang bertumbuh secara perlahan, ada yang bertumbuh secara instan. Apa yang bertumbuh secara instan? Yang bertumbuh secara instan salah satunya di saham. Jadi di saham itu ada 2 pelaku pasar, yaitu adalah pelaku pasar yang sabar dan pelaku pasar yang instan. Sama kayak Indomie. Nyebut merek kayak salah. Sama kayak mie instan. Skip. Sama kayak mie instan. Kayak gitu. Bedanya apa di sini? Bedanya adalah time frame atau jangka waktu. Di mana pelaku pasar saham yang sabar itu disebut sebagai investor, di mana dia menginvestasikan uangnya dalam jangka waktu yang sangat lama. Biasanya lebih dari 1 sampai 2 tahun. Jadi lebih dari 1 sampai 2 tahun, bisa 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Sedangkan 2 pelaku pasar yang lainnya, satu pelakunya lagi yaitu tadi instan, itu adalah sebutannya adalah seorang trader. Kita bahas di nextnya itu, di mana ada perbedaan paradigma, di mana si yang sabar ini fokusnya ke analisis fundamental, sedangkan yang tidak sabar atau yang pengen instan ini adalah analisis teknikal. Tetapi itu semua sebenarnya diciptakan apa? Untuk yang namanya melakukan transaksi. Jadi sebenarnya saham itu ibarat dengan pasar. Ada pasar yang sepi, ada pasar yang ramai. Apa yang membedakan adalah bagaimana si pedagang-pedagang itu meramaikan pasar tersebut sehingga konsumen rela untuk datang jauh-jauh untuk datang ke pasar tersebut. Itu udah ngerti belum ya? Dan kita bahas deh. Pokoknya next akan kita bahas mengenai pelaku pasar tersebut. Sekarang bukan itu. Di sini saya akan ngebahas mengenai mau sabar maupun instan, harus tahu nih keuntungan dari investasi saham. Keuntungan dari investasi saham dibanding yang lain yaitu yang pertama, memberikan return yang paling tinggi dibandingkan instrumen investasi di Indonesia yang legal ya. Kalau yang non legal banyak kayak forex segala macam, tapi yang legal saham memberikan return yang bisa setinggi-tingginya, bisa senang-senang. Yang kedua, setelah saham memberikan return yang paling tinggi, yang kedua itu adalah saham itu jika kita mempunyai saham, maka kita mempunyai hak suara untuk datang didatang di rapat umum megang saham yang diadakan biasanya 1 tahun sekali kayak gitu.
Itu di pertengahan tahun, umumnya di daerah sekitar pertengahan tahun rapat pemegang saham. Nah, di mana kita punya hak suara untuk apa? Untuk memberikan suara dalam memilih direksi sekretariat direksi komisaris untuk mengawasi dana investor ini digunakan sebaik mungkin, di mana ya tangan kanan kita itu si para direktur itu biar bisa mengembangkan uang kita itu. Jadi itu keuntungan yang kedua, kita punya hak suara. Yang ketiga, kita mendapatkan yang namanya dividen. Dividen itu adalah bagi hasil. Maksudnya apa? Jadi misalkan suatu perusahaan itu mendapatkan keuntungan misalkan 500 miliar. Dalam setahun itu mendapat keuntungan 500 miliar, lebih dari yang namanya rancangan anggaran ataupun target gitu. Nah, 500 miliar ini akan dibawa ke rapat umum pemegang saham. Mau diapain? Apakah akan dibawa ke dalam untuk melakukan ekspansi lebih lanjut, ataupun enggak, ataupun dibagikan kepada investor-investor atau para pemegang saham. Nah, ini catatan yang paling penting ya. Bagi investor sangat penting, sekali lagi, bagi investor sangat penting memilih perusahaan yang membagikan dividennya setiap tahun. Kenapa? Artinya manajemen tidak pelit terhadap investor. Kenapa kita menginvestasikan uang kita kepada manajemen yang pelit terhadap investor, yang pelit terhadap pemberi modal? Itu yang harus dicatat ya. Jadi udah 3. Yang keempat, sangat liquid. Nah, sifat sangat liquid saham dibandingkan obligasi dan deposito serta reksadana, saham ini sangat liquid. Dengan likuidasi ini, akhirnya para pelaku yang pengen dapat duit cepat, mereka berubah dari seorang investor jadi jadi apa yuk? Berubah menjadi seorang reseller yang kita sebut dengan sebutan trader. Jadi reseller dan trader itu sebenarnya sama, gitu ya. Dengan kenapa likuidasi yang cepat, artinya dalam hitungan detik, dalam hitungan menit, dalam hitungan hari, minggu ataupun bulan, kita bisa mendapatkan keuntungan sesuai target kita. Dengan cara apa? Likuidasi tadi, dengan dengan berkonsep terhadap yang namanya selisih beli dan jual. Ada selisih harganya. Disitulah dia mengambil keuntungan. Jadi mirip sebagai seorang pedagang. Cuma pertanyaannya, dari mayoritas dari Sabang sampai Merauke, berapa banyak pedagang yang cerdik? Itu jadi pertanyaan. Dan itu akan selalu kita bahas di Seni Pasar Modal, di mana nanti pasti harus bisa menjadi pedagang cantik, dan akan kita sharing mengenai itu. Oke? Cukup sekian untuk hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng serta komen ya. Thank you for attention and see you.